Selamat sore, selamat datang di channel kami. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang tenaga kerja konstruksi Indonesia. Saat ini sedang ramai kita bicarakan, masyarakat bicarakan bahwa Indonesia kebanjiran tenaga kerja konstruksi asing, China. Konon katanya yang datang ke Indonesia bukan hanya yang ahli, tetapi sampai terampil, bahkan di bawah terampil unskill pun datang ke Indonesia. Bagaimana kita menyikapinya? Saudara sekalian, kita memang sangat sedih melihat kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia. Bisa dibayangkan dari data BPS, jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia, data tahun 2017 dan 2018, sebanyak 8,1 juta orang tenaga kerja konstruksi Indonesia. Namun yang bersertifikat menurut data dari LPJK itu tidak lebih dari 9%. Tadi sudah saya tunjukkan datanya, bahwa berdasarkan data LPJK tahun 2018, tenaga kerja yang bersertifikat itu sebesar 716. Kemudian itu sekitar 8,8% dari tenaga kerja konstruksi keseluruhan. Dari 716.000 orang, sekitar 222.000 tenaga ahli yang bersertifikat. Jadi sekitar 31% dari tenaga kerja bersertifikat itu ahli. Selebihnya adalah terampil. Cukup besar? Bukan cukup besar. Karena jika dibandingkan dengan kondisi tenaga kerja konstruksi keseluruhannya, maka jumlah tenaga kerja ahli yang bersertifikat itu hanya sekitar 2,8%-nya saja. Bayangkan, proyek kita dikerjakan oleh tenaga kerja yang ahli yang bersertifikat hanya 2,8%, atau dikerjakan oleh seluruh tenaga kerja kita yang bersertifikat hanya sekitar 8,83%, atau hampir 9%. Kondisi ini terus berlanjut sampai tahun 2019. Kenaikan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat itu sangat kecil. Walaupun upaya pemerintah sudah menggelontorkan uang sebegitu banyak, kenaikannya tidak signifikan. Pemerintah sudah melakukan sertifikasi di Kemayoran 10.000, kemudian di GBK dan sebagainya, kemudian Purworejo dan sebagainya, tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan. Tahun 2019 saja pemerintah itu menyelesaikan sertifikat tenaga kerja bersertifikat sebesar 210.000-an orang atau sertifikat. Ini sangat menyedihkan. Kenapa? Hanya pemerintah yang mendorong gitu. Perkembangan tenaga kerja bersertifikat tidak sertifikat karena apa? Masyarakat belum begitu aware, belum begitu tertarik. Bayangkan saja apa yang saya sampaikan tadi, yang 200.000-an orang tadi itu hanya sekitar 2,5% dari total tenaga kerja konstruksi Indonesia. Bagaimana jika pemerintah menargetkan 10% setiap tahun dari tenaga kerja konstruksi Indonesia disertifikat oleh pemerintah, selebihnya oleh masyarakat 10% atau 30%, totalnya
atau 20% hingga pemerintah 10%, di total 30%, maka 3 tahun atau 5 tahun kemudian tenaga kerja konstruksi seluruhnya bersertifikat. Dan saat ini pemerintah menggelontorkan uang sekitar 300 sampai 700 miliar, mungkin sampai 800 miliar untuk menangani tenaga kerja konstruksi agar bersertifikat. Itu pun targetnya masih di bawah katakanlah setiap tahunnya itu masih di bawah 10%-nya kenaikannya. Ini juga sangat menyedihkan. Kenapa? Ternyata memang bukan pemerintah saja persoalan, masyarakat juga tidak care. Dipancing dengan dana pemerintah walaupun kecil, katakanlah kalau kita sampaikan besar ya, 500 miliar sampai 700 miliar sampai 1 triliun itu, tetapi itu juga masih kecil dibandingkan dengan jumlah dana infrastruktur di Indonesia. Kalau dana di Indonesia untuk pembinaan SDM 20%, itu adalah 20% untuk semua SDM. Bagaimana di konstruksi? Apakah harus 20%? Kalau itu 20%, maka targetnya akan tercapai. Tetapi sekali lagi, jika masyarakat tidak care dengan sertifikasi, kegunaan sertifikat ini, maka kenaikan atau tenaga kerja konstruksi kita banyak yang belum kompeten. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana membuat tenaga kerja itu kompeten, bagaimana sistemnya, bagaimana instrukturnya, bagaimana sistem ujinya, bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana lembaganya dan sebagainya. Itu masih harus kita bicarakan secara detail, harus kita tata semuanya. Maka dari itu kita memang sedih, kita tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja konstruksi yang ada di negara-negara tetangga. Jangan patah semangat. Kita tetap harus bergerak, kita tetap harus optimis untuk memperbaiki diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.